Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS: regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal tersebut, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK atau surat keputusan, pedoman panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi atau pelaksanaan. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, dan lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. Kelima, meminta salah satu staf dari Fasiankes, baik puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri, ataupun mungkin rumah sakit nanti, pasien atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-192 ini akan membahas MFK, tetapi dalam sudut pandang standar akreditasi FKTP. Sebelum melihat video 192 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, dan video 191. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK dalam standar akreditasi FKTP baik puskesmas maupun klinik. Manajemen fasilitas dan keselamatan itu meliputi 1. Keselamatan dan keamanan, 2. Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, 3. Manajemen emergensi atau kedaruratan, 4. Pengamanan kebakaran, 5. Peralatan kesehatan, 6. Sistem utilitas. Yang ke-7 adalah pendidikan dan pelatihan petugas. Manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK di puskesmas merupakan salah satu standar yang akan dinilai dalam akreditasi. Adapun standar FFK saat ini berdasarkan Permenkes RI nomor 46 tahun 2015 terdapat pada kriteria 2.1.4. Prasarana puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Elemen penilaian dari kriteria 214 terkait prasarana meliputi 1. Tersedia prasarana puskesmas sesuai kebutuhan. 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana puskesmas. 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana puskesmas. 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana puskesmas yang ada. 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring. Nah, teman-teman masih ingat ya, yang prasarana tadi sudah disebutkan bahwa itu yang terdapat di Permenkes 43 tahun 2009 di salah satu pasal yang menyebutkan tentang prasarana. Jangan sampai keliru ya. Kemudian kriteria 2.1.5. Peralatan medis dan non-medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Elemen penilaian dari kriteria 2.1.5 terkait peralatan medis dan non-medis meliputi 1. Tersedia peralatan medis dan non-medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan. 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non-medis. 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non-medis. 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non-medis. 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring. 6.
6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non-medis yang perlu dikalibrasi. 7. Peralatan medis dan non-medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku. Selanjutnya kriteria 2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Elemen penilaian dari kriteria 2.6.1 tentang pelaksanaan dan pendokumentasian pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas adalah 1. Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris puskesmas. 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya puskesmas. 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas. 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. 5. Ada tempat penyimpanan atau gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas. 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai dengan program kerja. 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja. 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Berikutnya adalah manajemen keamanan lingkungan pada standar 8.5. Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi, dan perizinan yang berlaku. 8.5 Manajemen lingkungan dan prasarana meliputi kondisi fisik lingkungan dan bangunan, manajemen prasarana, instalasi listrik, kualitas air, ketersediaan gas medis, ventilasi, dan sistem utama yang lain. Penanganan B3B, penanganan limbah, rencana penanggulangan bencana, rencana penanggulangan kebakaran, monitoring, evaluasi, tindak lanjut kondisi fisik, program pemeliharaan lingkungan fisik, program penanggulangan bencana dan kebakaran, dan bagaimana pelaksanaannya. Tenaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan dan kalau terjadi bencana atau kebakaran. Pada kriteria 8.5.1, lingkungan fisik puskesmas, instalasi listrik, air, ventilasi, gas, dan sistem lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu. Pokok pikirannya adalah untuk menjamin keamanan pasien atau keluarga yang berkunjung ke puskesmas perlu dilakukan monitoring secara rutin, pemeliharaan dan perbaikan bila terjadi kerusakan pada fisik bangunan puskesmas, termasuk di dalamnya instalasi listrik, air, ventilasi, gas, dan sistem lain. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan dipandu oleh kebijakan dan prosedur dan dilakukan oleh petugas yang kompeten. Elemen penilaiannya adalah 1. Kondisi fisik lingkungan puskesmas dipantau secara rutin. 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas, dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab. 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah listrik, api, apabila terjadi kebakaran. 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan. 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. 6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan pemeliharaan, dan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan bahas kriteria 8.5.2, yaitu inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai. Pokok pikirannya adalah bahan dan limbah berbahaya perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman yang meliputi bahan kimia, bahan gas dan uap berbahaya, serta limbah medis dan infeksius lain sesuai ketentuan. Harus disusun rencana pengendalian bahan dan limbah berbahaya dan ditetapkan proses untuk pertama inventarisasi bahan dan limbah berbahaya, kedua penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya,
pelaporan dan investigasi dari tumpahan atau paparan atau exposure dan insiden lainnya. Kemudian yang ketiga, pembuangan limbah berbahaya yang benar. Keempat, peralatan dan prosedur perlindungan yang benar pada saat penggunaan. Kemudian yang kelima, ada tumpahan atau spill atau paparan atau exposure. Kemudian yang keenam, pendokumentasian meliputi setiap izin dan perizinan atau lisensi atau ketentuan persyaratan lainnya. Ketujuh, pemasangan label yang benar pada bahan dan limbah berbahaya. Elemen penilaiannya adalah 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya. Kedua, ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya. Ketiga, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya. Keempat, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya. Selanjutnya kita akan bahas kriteria 8.5.3. Perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif untuk menjamin keamanan lingkungan fisik dikelola oleh petugas yang kompeten. Untuk mengelola risiko di lingkungan di mana pasien dirawat dan staf bekerja memerlukan perencanaan. Rencana tahunan perlu disusun yang meliputi A. Keselamatan dan keamanan. Keselamatan adalah suatu keadaan tertentu di mana gedung, halaman, atau ground dan peralatan tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, dan pengunjung. Keamanan adalah proteksi dari kehilangan, perusakan, dan kerusakan atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berwenang. B. Bahan berbahaya yang meliputi penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya lainnya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya dibuang secara aman. C. Manajemen emergensi, yaitu tanggapan terhadap wabah, bencana, dan keadaan emergensi direncanakan dan efektif. D. Pengamanan kebakaran. Puskesmas wajib melindungi properti dan penghuninya dari kebakaran dan asap. E. Peralatan medis. Untuk mengurangi risiko, peralatan dipilih, dipelihara, dan digunakan sesuai dengan ketentuan. F. Sistem utilitas meliputi listrik, air, dan sistem pendukung lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian. Rencana tersebut didokumentasikan dan diupdate yang merefleksikan keadaan-keadaan terkini dalam lingkungan puskesmas. Ada proses untuk mereview dan mengupdate. Elemen penilaiannya adalah 1. Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman. 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman. 3. Program tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan dan evaluasi. 4. Dilakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. Berikutnya kita akan bahas standar 8.6. Manajemen peralatan yang meliputi prosedur penyiapan alat medis, prosedur sterilisasi dan pelaksanaannya, bagaimana memastikan peralatan steril, inventarisasi, jadwal, prosedur, pelaksanaan pemeliharaan alat medis, kalibrasi peralatan medis, monitoring peralatan yang rusak dan penggantiannya, bagaimana memastikan ketersediaan alat medis, petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan peralatan medis. Berikutnya kita bahas kriteria 8.6.1. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan yang tepat. Pokok pikirannya adalah untuk menjaga agar peralatan siap pakai dalam kondisi baik pada saat dibutuhkan, maka puskesmas perlu menetapkan ketentuan dan prosedur kebersihan dan sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan dan menempatkan alat yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan dan fungsi alat. Elemen penilaiannya adalah 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi,
alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, yaitu tidak siap pakai, serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya. 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan. 3. Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala. 4. Apabila memperoleh bantuan peralatan, persyaratan-persyaratan fisik teknis maupun petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi. Kriteria 8.6.2. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin. Pokok pikirannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan berfungsi atau layak pakainya peralatan medis, puskesmas harus melakukan inventarisasi peralatan medis, melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur, melakukan uji coba peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuannya, melaksanakan pemeliharaan, melakukan inventarisasi peralatan yang harus dikalibrasi, memastikan bahwa alat yang perlu dikalibrasi dilakukan kalibrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemeliharaan alat dilakukan oleh petugas yang kompeten yang ditetapkan oleh kepala puskesmas. Peralatan diperiksa dan diuji coba sejak masih baru dan seterusnya sesuai umur dan penggunaan peralatan tersebut atau sesuai instruksi pabrik. Pemeriksaan hasil uji coba dan setiap kali pemeliharaan dan kalibrasi didokumentasikan. Elemen penilaian. 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di puskesmas. 2. Ditetapkan penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis secara teratur dan ada buktinya. 3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing dan perawatan secara rutin. 4. Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan. 5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 192 ini kita telah membahas NFK dalam standar akreditasi FKTP sesuai Permenkes RI nomor 46 tahun 2015. Kita akan bertemu di video 193 untuk membahas K3 sebagai representasi safety atau keselamatan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.